ya. Hmm, Setelah minggu yang lalu, 2 minggu ya, kita melaksanakan ujian semester. Jadi untuk depannya saya akan kembali melaksanakan perkuliahan. Ya, kalau nggak salah itu ini terakhir mungkin bahan bagi saya. Setelah ini mungkin Pak Dery yang akan masuk. Mungkin cuma nanti PJ-nya tanya siapa yang akan melanjutkan. Masing-masing itu 3 kali pertemuan untuk untuk masing dosen dalam mata kuliah ini. Oke, jadi untuk bahan selanjutnya sesuai dengan iLearn itu tentang spektroskopi spektroskopi eh, emisi atom. Ya, jadi ini akan kita coba nanti akan kita coba bahas. Dia sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan AAS, Atomic Absorption Spectroscopy atau spektroskopi serapan atom. Cuman nanti ini akan dibagi-bagi. Ya, jadi yang saya dulu awalnya untuk AES ini, Atomic Emission Spectroscopy, kemudian nanti lanjut kepada nyala, kemudian baru ke AAS. Sebenarnya kalau urutan yang benarnya harusnya AS terlebih dahulu sebab AS adalah induk atau awal dari untuk spektroskop ini. Jadi tidak masalah nanti di akhir nanti akan disimpulkan nanti. Oke, saya akan melakukan share screen. Sudah muncul apa saya? Oh, PPT saya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi kita akan lanjut kepada kelompok spektroskopi berikutnya ya tentang tentang emisi atom atau serapan atom. Jadi ini agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, ini adalah atomic emission spectroscopy. Nah, jadi kalau sebelum-sebelumnya umumnya kita mempelajari atau mengenal tentang analisa fisikokimia atau interaksi antara materi dengan kimia, materi kimia dengan radiasi atau sinar itu adalah dalam bentuk berupa molekul. Ya, jadi seperti UV itu yang kita analisis adalah dalam bentuk molekul, IR gitu juga dalam bentuk molekul. Ya, sebab nanti IR akan terlihat bagi saudara, kemarin sudah kita jelaskan, dari bilangan gelombang itu adalah bentuk dari gugus fungsi yang dimiliki oleh dari suatu molekul yang kita analisis. Kemudian juga ini fluoresen, begitu juga merupakan juga molekul yang memiliki aktivitas terhadap fluoresensi dari sinar yang diterimanya. Kemudian juga seperti X-ray. X-ray juga adalah molekul yang kita analisis. Nah, NMR juga molekul. Nah, salah satu bagian dari topik ini yang membahas tentang atom, nah ini adalah kelompok dari atomic spektroskopi atau spektroskopi atom. Ini bukan molekul, tapi adalah atomnya sendiri, unsur itu sendiri yang akan kita analisis satu persatu. Nah, biasanya kelompok-kelompok ini adalah kelompok senyawa yang boleh dikatakan memiliki daya untuk bisa melakukan perpindahan atau melintasi eksitasi dari orbital. Ini akan kita coba bahas sedikit tentang teorinya. Ya, jadi ini tadi sudah kita bahas bahwa untuk kelompok spektroskopi ini fokusnya adalah untuk menganalisis komponen atom, terutama atom-atom dari logam. Sebab karena logamlah yang bisa kita amati bagaimana model eksitasi dari perpindahan elektron dari satu orbital ke orbital yang lebih tinggi. Biasanya
hasilnya akan memberikan suatu energi yang diamati dalam bentuk berupa sinar atau nanti cahaya. Itu yang akan kita apakan nanti, itu yang akan kita bahas nanti. Nah, jadi biasanya dari hasil perbedaan itu juga bisa dikopel atau ditandemkan dengan beberapa apa lain, spektroskopi lain, seperti contohnya dengan menggunakan MS yang digunakan. Jadi dari suatu sampel diuji, dilakukan pembakaran hingga menimbulkan suatu bentuk emisi berupa nyala cahaya, kemudian kita nanti dari hasil cahaya itu dideteksi lagi dengan menggunakan MS untuk menentukan berat molekul dari masing-masing atom yang kita akan ujikan. Nah, ini adalah bentuk apanya, bentuk identifikasinya, ya. Ini sesuai dengan apa tadi, sesuai dengan slide yang sebelumnya tadi. Nah, ini adalah bentuk perkembangannya. Ya, silakan nanti dibaca bagaimana sejarah dari perkembangan apa ini spektroskopi atom ini. Nah, sebenarnya kalau untuk apa? Untuk teori dasar spektroskopi atom ini, saudara sebenarnya pernah melakukannya rasanya. Ya, terutama untuk analisis penentuan suatu molekul atau atom pada praktikum analisa apa ya? Kimia analisa dasar ya ini, yang membakar-bakar suatu apa? Suatu molekul. Praktikumnya di satu larutan, kemudian dicelupkan kawat OC itu, kemudian saudara bakar, nanti saudara lihat bentuk nyala yang timbul dari apanya, dari hasil pembakaran itu, seperti ada nanti nyala kuning, ada nyala hijau, nyala merah, dan lain-lain. Nah, ini adalah bentuk dasar atau teori dasar dari kelompok spektroskopi. Nah, jadi dari hasil bentuk warna-warna ini, nanti ada difilter mana warna yang akan dipilih untuk menentukannya, maka nanti dari hasil bentuk nyala inilah yang akan dimunculkan spektrumnya dari alat spektrometer. Nah, untuk set alat atau bentuk model alatnya secara sederhana itu bisa digambarkan seperti adanya lampu, kemudian suatu atomizer atau pembuat suatu molekul itu dipecah menjadi atom, kemudian monokromator untuk menyaring bentuk sinar yang dihasilkannya, kemudian ada lagi detektor. Detektor inilah nanti yang akan menangkap model-model sinar yang dihasilkan oleh suatu atom. Nah, jadi kalau emisi atom spektroskopi ini kita mengukur sebenarnya adalah hasil suatu uraian molekul, ya, terutama untuk atom-atom yang mudah tereksitasi, ya, dengan suhu tertentu. Biasanya kalau logam itu suhu di atas 100, nanti akan menghasilkan suatu cahaya. Cahaya inilah nanti yang akan dianalisis. Masing-masing unsur itu memiliki spesifik loncatan energi atau kemampuan elektronnya itu untuk pindah menimbulkan berbagai bentuk cahaya. Di sini dikalkulasikan sekitar ada 68 unsur, terutama untuk unsur metal yang dapat dianalisis dengan menggunakan emisi atom ini. Ya, ini adalah beberapa keuntungan, ya, beberapa keuntungan yang dapat dianalisis dengan menggunakan spektroskopi spektroskopi emisi atom ini atau AS. Dia hampir sama, sebab prinsip kerjanya sama. Ya, bagaimana bisa mendeterminasi atau menentukan 68 metal dari suatu unsur, kemudian
lebih diutamakan terutama untuk mendeteksi kelompok-kelompok molekul yang memiliki logam organik. Yang paling sering ini kalau di farmasi kita paling banyak akan melakukan analisa pencemaran dari baik itu sediaan obatkah, sediaan dari farmasi sendiri, atau bahkan untuk terutama kelompok ekstrak-ekstrak. Ekstrak itu pasti paling banyak itu menyerap atau mengandung dari apa namanya ini molekul-molekul logam tertentu. Ya, kenapa bisa terjadi? Ya, bisa jadi pertama dari perlakuan waktu melakukan ekstraksi itu sendiri, ya seperti ada yang menggunakan tangki berupa logam, ya itu sangat diapakan sekali, perlu dianjurkan sekali untuk dianalisa. Kemudian bisa juga dari sampel itu sendiri. Ya, sebagai contoh itu seperti PB. Ya, PB ini kan hasil limbah dari suatu gas buangan kendaraan itu akan dia terikat dengan karbon, terutama CO2 dan lain-lain, hingga nanti akan akumulasi di suatu tanaman, ya, terutama itu daerah-daerah apa namanya di pinggir jalan. Nah, kemudian ada nanti pembudidayaan suatu tanaman tertentu, nah, maka dia nanti akan bisa diserap di sana. Juga untuk mengetahui kandungan logam ini terutama untuk daerah pertanian yang memiliki apa namanya ini kandungan logam tanah yang cukup tinggi, terutama daerah-daerah vulkanik, itu juga perlu melakukan analisis apa-apa saja logam yang yang akan terkandung oleh sampel yang akan kita lakukan pengujian tersebut. Nah, ini adalah apa namanya ini logam atau unsur-unsur yang diuji dengan menggunakan spektroskopi atomik emisi ini, atau dengan AS juga bisa dianalisis. Adalah bisa amati ini bentuk-bentuk bentuk unsurnya seperti kelompok dari alkali, ya, alkali tanah, ya. Kemudian beberapa kelompok-kelompok lain. Untuk yang paling biasanya yang perlu menjadi perhatian khusus, terutama untuk logam-logam yang terakumulasi dari satu cemaran polutan. Ya, sebagai contoh seperti PB, ini ada di ini tabel unsur ini PB, kemudian ada lagi krom, ya, kemudian ada lagi besi, seng, dan lain-lain. Nah, ini kan kalau saudara belajar tentang belum masuk ya kuali kuanti atau untuk farmakologi, ada beberapa logam-logam ini yang sangat-sangat disyaratkan dengan jumlah yang paling minimal sekali. Jadi boleh dikatakan harus tidak ada dalam satu sediaan farmasi. Pertama seperti contohnya yang paling membahayakan itu tadi sudah sebut PB, seperti Hg, merkuri. Itu sangat-sangat sangat berbahaya sekali. Ya, kemudian seperti krom, nah, itu juga sangat tidak dianjurkan dalam suatu sediaan farmasi. Yang diberikan atau apa namanya dampak yang akan diberikan itu juga sangat buruk. Ada yang bisa merusak ginjal secara permanen, itu yang tidak diharapkan. Ya, silakan nanti ini dicek nama-nama unsurnya. Ya, di sini sudah dibagi dua belah, ada yang flame only. Jadi dia kalau flame itu dibakar dengan suhu yang boleh dikatakan agak rendah, dia langsung memberikan reaksi nyala. Ya, sebagai contoh seperti seperti apa namanya ini uranium, ya, itu kan bentuk unsur yang tidak stabil, hanya dengan pemberian energi yang sedikit langsung dia akan memberikan reaksi nyala. Kemudian ada lagi kelompok yang
kuning pekat itu di reaksi nyala dan dibakar dengan suhu tinggi atau di furnace. Di flame dan furnace itu berbeda ya. Di flame itu dalam suhu yang boleh dikatakan paling tinggi adalah 100 derajat Celcius. Kalau furnace itu sampai nanti sekitar sampai 800 atau 900 derajat Celcius. Ini apa dibakar, maka nanti baru memberikan hasil bentuk cahaya-cahaya yang spesifik dari masing-masing unsur tersebut. Nah, jadi untuk flame emission dan autonomic absorption spektroskopi ini ada modelnya, ada 3 jenis model. Yang pertama ada namanya emisi atom spektroskopi. Nah, jadi biasanya ini thermal eksitasi menggunakan suhu tinggi untuk mendeteksinya. Kemudian ada lagi AAS, atomic absorption spektroskopi. Nah, biasanya ini adalah dengan penembakan elektron sehingga nanti cahaya itu yang langsung yang penembakan dengan foton ya, hingga menghasilkan bentuk cahaya juga. Kemudian ada lagi atomic fluorescent. Ini yang terutama untuk kelompok-kelompok senyawa yang berafiliasi atau bergabung dengan kelompok fosfor sehingga memberikan bentuk serapan cahaya tersendiri. Nah, ini kalau yang untuk atomic emission spectroscopy, kalau kita lihat bagaimana model dari model dari alatnya, jadi ada sumber eksitasi yang merupakan panas, kemudian hasilnya nanti adalah eksitasi atom berupa cahaya dalam bentuk pijar atau bentuk nyala, kemudian ada lensa yang akan memfilternya, kemudian diukur panjang gelombang yang dihasilkan dari dari bentuk cahaya nyala tadi, dan itulah yang akan disetujui oleh detektor yang akan memberikan informasi bahwa senyawa ini adalah senyawa logam A dari hasil panjang gelombang yang diberikan atau bentuk nyala yang diberikannya tadi. Dan ini adalah tipe-tipe dari tipe-tipe dari sumber temperaturnya yang biasanya dalam bentuk plasma. Pernah mendengar kata-kata plasma? Ada yang tahu plasma? Sebab sekarang plasma sudah dimasukkan ke dalam bentuk salah satu materi. Jadi materi itu bukan hanya sekarang gas, liquid, padat. Salah satunya adalah ditambahkan plasma. Ada yang pernah mendengar plasma? Ada kuliah dengan saya dulu waktu kimia dasar farmasi. Yang angkatan ini kuliah dengan saya nggak? Iya, Pak. Hah? Kuliah dengan saya? Ada nggak saudara kuliah dengan saya atau apa? Ya, sebab kalau kuliah dengan saya itu kimia dasar farmasi, saya sudah memasukkan salah satu materinya, bentuk-bentuk materi ditambah satu dengan plasma. Jadi plasma ini adalah bentuk gas, tetapi dalam bentuk terionisasi. Ya, kalau sebelumnya hanya gas saja, kalau gas itu dalam bentuk molekul yang molekul yang stabil seperti O2, kemudian N2, H2 dan lain-lain. Tapi kalau plasma itu adalah dalam bentuk ionisasi. Sebagai contoh seperti misalnya H+, kemudian ada lagi N- dan lain-lain. Salah satu contoh plasma ini yang diapakan adalah seperti petir, itu masuk dalam plasma. Kemudian ada lagi lampu LED yang dari LED itu yang bisa jadi dari helium atau dari xenium dan lain-lain, itu adalah kelompok dari plasma. Jadi dia terionisasi dalam bentuk gas, gitu. Tapi bukan dalam wujud gas.
disebut plasma. Karena plasma ini memiliki boleh dikatakan temperatur dan cukup tinggi ya. Jadi kalau dari hasil ini untuk menimbulkan temperatur atau pembakaran nyala yang tinggi, ada beberapa alat yang digunakan seperti di inductively coupled plasma, kemudian ada direct current plasma, kemudian microwave induced plasma, kemudian ada lagi inductively coupled plasma yang dilakukan beberapa pengembangan. Yang itu apa jelasnya itu di Island dengan Pak Arizul ya, almarhum Arizul itu dijelaskan di dalam apanya itu di dalam PDF-nya itu apanya silakan saudara baca lebih apa di sana lebih lanjut. Nah, lebih mudah dimengerti. Nah, ini sebagai contoh untuk proses apanya tadi pembakaran tadi yang menggunakan direct current plasma teknik ya bagaimana hasil dari apa tadi solid sample itu diinduksi sehingga menghasilkan suatu nyala dengan temperatur yang boleh dikatakan tinggi. Jadi hasilnya akan memberikan pita cahaya dengan panjang gelombang tertentu, ini yang akan dianalisis apa model dari unsur yang dimiliki oleh molekul tersebut. Nah, kemudian ini adalah contoh penentuan beberapa unsur, ya, beberapa unsur, terutama untuk beberapa contoh sediaan yang diuji ya di kelompok dari unsur S, B, dan SE. Nah, ini model preparasinya bagaimana nanti sampel tersebut harus dilakukan destruksi terlebih dahulu ya itu syarat awalnya ya juga karena logam-logam itu biasanya apa namanya nih terikat atau bergabung dalam suatu molekul, ya, terutama kalau untuk senyawa-senyawa organik, dia akan diikat dalam bentuk organik, ya, dan Fe dan lain-lain atau Se, AS, Sb ini berikatan dengan molekul organik, kemudian didestruksi dengan menggunakan beberapa pendestruktor di HCl, HCl pekat, asam pekat, kemudian beberapa asam pekat lain, asam nitrat. Ya, nanti di kimia analisis kuantitatif itu nanti saudara akan belajar itu tentang destruktor-destruktor yang digunakan untuk kelompok molekul-molekul senyawa organik, anorganik, kemudian dari hasilnya tadi baru dilakukan analisis. Hasil untuk kuantitatifnya itu tetap dibandingkan dengan standar yang ada. Sebab tanpa adanya standar itu akan sangat sulit sekali menentukan berapa kuantitatifnya. Ya, jadi kalau kita lihat dari dari contoh hitungan ini, dia melakukan secara kualitatif, mengenal dulu model dari dari unsurnya, kemudian setelah dapat unsur reaksi pijar yang diberikan, maka dia sudah menentukan oh ini adalah unsur tersebut, molekul tersebut. Kemudian baru dilakukan standar pengukuran standar berapa konsentrasi tertentu hingga nanti akan menghasilkan persamaan regresi yang bersama dengan penggunaan dengan I, baru nanti dilakukan kadar yang dimiliki oleh sampel uji tersebut. Jadi untuk kuantitatifnya boleh dikatakan hampir sama ya dengan pengukuran IV. Ya, kita lihat di sini dari standar 1 dengan konsentrasi tertentu sampai standar 5. Ya, jadi ada seri dari pengukuran kuantitatif. Oke, rasanya untuk emisi ini itu mungkin bisa kita jelaskan ya, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan nyala dan AAS yang terakhir. Ya. Kalau ada yang ragu atau ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan.
Izin bertanya, Pak. Nah ya, silakan. Siapa nih, Nova Iliana Putri? Ya, Pak. Tadi kan di slide PPT Bapak yang di slide 11 tuh kan ada yang kotak-kotak putih, Pak. Yang kotak-kotak putih itu yang tidak bisa diidentifikasi atau gimana, Pak? Kasih, Pak. Ya, ini yang putih memang tidak dianjurkan atau tidak dilakukan dengan pengukuran menggunakan spektroskopi apa ini absorpsi ini. Contoh C. C ini sangat mudah sekali terbakar kan. Kemudian hasil pembakaran itu tidak berupa residu karena dia langsung berubah menjadi gas. Ya, contohnya karbon. Ya, karbon itu kalau dibakar lama-lama dia berubah menjadi CO2 atau CO. Kemudian H dan yang lain-lain Cl dan segala macam. Cl sendiri itu dia tidak akan bentuknya kalau dilakukan pembakaran tidak berbentuk reaksi nyala, hanya berupa gas, ya, bahkan bisa menjadi bentuk plasma seperti Cl-. Jadi yang putih yang apa ini kotak-kotak ini adalah unsur-unsur yang boleh dikatakan tidak bisa dianalisis dengan menggunakan apa ini spektroskopi serapan atom ini. Oke, bagus apanya pengamatannya. Oke, bisa diterima? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke, silakan kalau ada yang lain. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Uh, Siapa nih, kalau, Novia ya? Novia Yola ya, Wahyu Ramadhani. Oke, silakan. kalau untuk yang sebelumnya kan udah belajar UV sama visible dan juga IR kan, Pak. Nah, itu kan bentuk luarannya kan berupa spektrum. Kalau untuk IR sama UV itu kan hubungan antara absorpsi sama konsentrasinya. Kalau untuk IR itu kan puncak-puncak yang nunjukin gugus-gugus spesifik tertentu, Pak. Kalau untuk AAS ini sendiri gimana, Pak? IR tadi atau UV bagaimana hubungannya saudara sebut? Kan luarannya kan berupa hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi. Absorbansi Dengan dengan panjang gelombang spesifik maksudnya, Pak. ya, dengan panjang gelombang, jangan dengan konsentrasi. Kalau konsentrasi itu penghitungan kadar harus jelas ya. Iya, tadi salah, Pak. Kalau Ya, untuk jadi AS kalau sendiri, UV, IR, absorbansi dan panjang gelombang atau bilangan gelombang. Ya, hampir sama dengan apa ini? Dengan AAS ini atau AES ini, dia juga akan menghasilkan absorban dan dan panjang gelombangnya. Jadi nanti ada dalam bentuk nanometer spektrumnya yang akan dianalisis. Tadi kan sudah dijelaskan di sini di mana tadi itu di model apanya. Bentar. Nah, nih. Jadi tetap hampir sama menggunakan UV tadi. Jadi memang kita akan melihat panjang gelombang yang akan muncul dari hasil pijar tadi. Nah, jadi nanti kalau sudah ketemu panjang gelombangnya, itu sudah mengarah kepada unsur tertentu. Sebab pita panjang gelombang dari suatu unsur itu sangat spesifik. Seperti contohnya kalau saudara membakar Na itu dengan reaksi dengan warna kuning ya, kuning boleh dikatakan itu kuning pekat. Nah, maka itu panjang gelombangnya sudah spesifik untuk Na tersebut. Nah, biasanya kelompok-kelompok spektroskopi serapan atom ini berada pada sinar tampak. Nah, jadi umumnya itu di atas 400 nanometer. Jadi warnanya itu jelas, warna merah, warna kuning, warna putih. Kalau lampu untuk halogen merkurinya itu warnanya sangat kuning terang, itu untuk ada panjang gelombang spesifiknya. Jadi tetap kita akan memperoleh panjang gelombang tertentu dari hasil pemijaran. Ini dalam bentuk sinar tampak umumnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya kalau kita di farmasi kita belum punya alatnya. Yang ada di sini
di UNAN ini nggak salah di kimia kita ada itu untuk AAS, bukan yang emisi ya, AAS. Kemudian di TP kalau nggak salah juga untuk teknik pertanian, terutama analisis hasil produk pangan itu juga ada alat tersebut. Jadi kalau ada nanti yang penelitian untuk apa ini ya ini bisa lebih lebih spesifik untuk mempelajarinya. Ya di kimia farmasi biasanya itu banyak kalau tahun-tahun sebelumnya penelitian-penelitian tentang pencemaran logam dari suatu sediaan. Kayak dari ekstrak minyak asiri. Ya, minyak asiri itu juga harus hati-hati saudara itu. Walaupun dalam bentuk uap air, tetapi dia juga memiliki kandungan logam tertentu. Ya, seperti dari tangki apanya sendiri, tangki destilasinya sendiri, itu juga diapakan harus diukur. Itu malah dijadikan syarat SNI sekarang untuk beberapa minyak asiri harus memiliki kadar logam yang sangat-sangat rendah ya, dalam bentuk ppm bahkan dalam bentuk part per miliar lebih lebih rendah lagi. Jangan diharapkan sampai 0. Tapi kalau 0 itu jarang terjadi ya. Sebab pasti akan ada reaksi di sana yang membawa logam tersebut dalam sediaan-sediaan yang dihasilkannya. Oke, silakan kalau ada yang apa lagi yang masih ragu ingin bertanya lagi, waktu kita masih ada. Izin bertanya, Pak. Ya. Mengenai tipe-tipe Dunia. plasma tadi, Kak. Tadi, Pak, ada Ya. yang ICP, DCP, sama MIP, Pak. Itu, Pak, kenapa ya, Pak, yang ICP yang paling penting, Pak? Apa? ICP yang paling? Penting, Pak. Ya, karena ICP ini boleh dikatakan adalah apa namanya? Ya, kalau yang lengkapnya itu silakan nanti di apa tadi saya sudah katakan di PDF Pak Arizul ada itu bahwa ICP ini sekarang ini boleh dikatakan pengembangannya yang paling sempurna dari beberapa plasma yang diapakan ya, yang dikembangkan. Ya, dibandingkan dengan misalnya kelompok direct current plasma itu ada beberapa kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Kemudian microwave ini baru dikembangkan karena orang meyakini bahwa dengan gelombang tertentu itu juga menghasilkan energi cahaya yang ditimbulkannya. Atau seperti saudara menggunakan microwave hanya beberapa menit saja itu air yang saudara didihkan sudah mendidihkan air sudah langsung terasa suhunya naik kan. Jadi untuk sekarang ini yang paling banyak digunakan memang yang ICP ini sebab ini yang paling boleh mendekati sempurna dari dari sumber untuk menghasilkan plasma. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau untuk jelasnya itu silakan ditambah lagi itu di keterangan di PDF itu atau di apalagi sumber-sumber yang lain boleh juga saudara nanti tambahkan. Baik, Pak. Oke, silakan. Sudah sekitar 1 menit lagi. Ya, jadi nanti kalau ujian dengan saya, ya ujian akhir semester, silakan nanti ada, kalau babnya ada 2, cuman itu IR, kemudian dengan emisi atom ini. Tetapi secara pertemuannya ada 3, tambah tentang kuantitatif dari infrared. Nah, jadi silakan nanti saudara mempelajarinya, terutama untuk infrared. Nanti membahas ini spektrum-spektrumnya sebagaimana contoh yang pernah diberikan, silakan untuk berlatih. Untuk amfiskim ini teorinya boleh dikatakan boleh dikatakan sedikit, tidak terlalu banyak, tapi yang paling penting adalah bagaimana menginterpretasikan data spektrum atau dari molekul itu, bagaimana model dari bilangan gelombang atau model
puncak yang diberikan dari hasil dari analisis ini. Jadi tolong itu banyak berlatih, silahkan saudara pelajari di buku-buku One Piece Scheme, ya terutama kelompok kelompok molekul-molekul organik, ya, sebab kita terfokus di farmasi. Ini adalah kelompok molekul-molekul organik. Kalau anorganiknya boleh dikatakan sedikit. Jadi paling banyak adalah fokus kelompok organik. Semuanya obat adalah kelompok organik. Jadi tolong ya berlatih lebih banyak untuk untuk ini. Sarannya itu saja. Kalau saudara mahir dalam membaca